Shalom, selamat sore Bapak Ibu dan Saudara yang diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau minggu kedua di tahun 2025 ini kita senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, kemurahan Tuhan di dalam setiap langkah hidup kita. Dan mari pada sore hari ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara untuk memperhatikan firman Tuhan. Kita akan memperhatikan Alkitab dari kitab Lukas pasal yang keempat. Kita akan membaca ayat 18, 19 dan 21. Setelah itu kita akan memperhatikan kitab Lukas pasal yang kelima. Kita akan baca ayat 17 sampai 26. Apabila Bapak, Ibu, dan Saudara sudah menemukan untuk menghormati pembacaan firman Tuhan, saya mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk berdiri. Demikianlah firman Tuhan untuk kita sekalian pada sore hari ini. Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ayat 21, lalu Ia memulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Lukas pasal 5 ayat 17 sampai 26. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk, berhubung dengan banyaknya orang di situ, naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami minta kepada Allah Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, mari memimpin kami di saat kami akan merenungkan firman Tuhan. Apabila hati kami seperti benih yang ditaburkan di pinggir jalan, atau seperti benih yang ditaburkan di tanah berbatu-batu, atau seperti benih yang ditaburkan di tanah yang banyak semak durinya, kami berdoa sore hari ini Tuhan koreksi kami dan Roh Kudus tolong kami supaya kami mempunyai hati seperti tanah yang subur,
sehingga setiap kebenaran firman-Mu yang kami dengar dapat memberikan kehidupan rohani bagi kami. Hamba berdoa, hamba manusia, biasa manusia lemah, dalam penuh dengan keterbatasan, dan hanya Tuhan saja yang memampukan hamba-Mu memberikan pikiran, hikmat, ilham ketika memberitakan firman-Mu, sehingga firman-Mu menjadi firman yang hidup di tengah-tengah jemaat Tuhan. Mari tolong kami semua, dan mari pimpin kami. Jikalau ada dosa di dalam diri kami yang menghalangi kami dalam pelayanan ini, Tuhan ampuni kami. Mari Roh Kudus yang mengurapi dan memimpin dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silahkan duduk. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema kita pada sore hari ini dihidupkan oleh anugerah Allah. Saya terus merenungkan tema ini sesuai dengan lanjutan dari tema Natal kita. Allah datang melawat umatnya dan memberikan kelepasan bagi mereka, dan saya berdoa kiranya kelanjutan tema ini bisa memberikan pemahaman yang mendalam kepada Bapak Ibu sekalian. Bagaimana karya Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus sesuai dengan nubuatan para nabi, sesuai dengan nubuatan yang diberikan oleh Tuhan kepada Imam Zakaria, bahwa anaknya Yohanes akan berjalan mendahului Tuhan untuk memberitakan tentang pertobatan melalui anugerah yang akan memberikan sejahtera kepada umat Tuhan. Jadi pertobatan bukan melalui perbuatan, tapi pertobatan melalui anugerah Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kalau memikirkan tema ini, saya yakin bahwa kita semua adalah orang yang memahami tentang anugerah Allah, dan kita saat ini hidup di dalam anugerah Allah itu. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa kita tinggal di dunia yang mana tidak semua orang mempunyai konsep yang sama dengan kita, mempunyai pemikiran yang sama dengan kita. Karena itu ada waktunya kita bisa menolong mereka supaya mereka pun berjalan menuju kepada anugerah Allah di dalam Kristus Yesus. Ini baru viral kalau Bapak Ibu lihat di YouTube. Nama aktris ini adalah Nikki Glaser. Dia didaulat menjadi host pada saat Golden Globes ke-82 tanggal 6 Januari 2025 atau beberapa hari yang lalu. Dia adalah seorang komedian, dan Bapak Ibu tahu kalau komedian kalau ngomong itu sak pena edewe, yang penting orang bisa ketawa. Itu komedian. Dia akan berbicara, menyinggung sana, menyinggung sini, dan membuat orang tertawa. Dan saya melihat di YouTube Golden Globes, di channel mereka, ketika dia tampil, biasalah aktris Hollywood, semua kata-kata yang kotor, itu barang biasa bagi mereka. Hingga, dan itu mereka yang hadir, itu mereka semuanya tertawa. Golden Globes itu apa? Golden Globes itu adalah penghargaan pada industri film dan televisi. Dan mereka itu, acara yang meriah karena dihadiri artis terkenal dan dikemas dalam bentuk jamuan makan malam. Kira-kira seperti itu. Nah, saat host ini akan menyampaikan siapa host TV terpopuler. Lalu dia menyebut yang pertama cast and crew.
Lalu dia bilang ada 11, cast and crew, 11. Dapat 11 suara. Lalu yang kedua, mom, dapat 3 suara. Lalu yang ketiga dia menyebut God, Tuhan pencipta langit dan bumi. Dapat berapa suara? 0 suara. Dan Bapak Ibu semua tertawa. Ya, karena Tuhan dapat 0 suara. Di bawahnya ada Mario Lopez dapat 1 suara. Dan mereka tertawa sambil bertepuk tangan. Karena Tuhan tidak mendapat 1 suara. Tuhan 0. Lalu dalam pernyataan selanjutnya dia mengatakan bahwa Tuhan memang tidak mendapatkan suara di godless town. Tuhan tidak mendapatkan suara di kota yang tidak mengenal Tuhan ini. Ya semua tertawa karena memang Tuhan tidak mereka kenal di kalangan aktris, aktor Hollywood. Tetapi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, 48 jam kemudian setelah dia menghujat nama Tuhan di tengah-tengah keramaian itu, terjadilah kebakaran yang hebat. Ada di 3 titik tempat dan kebakaran yang hebat itu kemudian membakar semua rumah artis Hollywood yang ada di Los Angeles, California. Sampai hari ini api belum dipadamkan. Paris Hilton rumahnya itu seharga $8 juta. $8 juta itu berapa Bapak Ibu? $1 15.000, 16.000. Ada yang mengatakan bahwa itu sekitar 120 M. Ada aktris yang lain dan suaminya seorang aktor baru beli rumah seharga $7,5 juta. Dan rumah itu tinggal puing-puing saja. Tempat Dolby Center, tempat di mana mereka mengadakan acara itu pun ludes semua. Sehingga orang mengatakan bahwa dunia perfilman Hollywood sekarang mengalami kegoncangan. Ya benar saja karena di tempat itu ada banyak studio film. Yang terkenal itu ini ada tulisan Hollywood di sini. Itu semuanya habis dilalap api dalam waktu 48 jam kemudian setelah mereka menghujat Tuhan. Dan Bapak Ibu tahu berapa kerugiannya? 1 kuadrat triliun. 1 kuadraliun itu berarti 1000 triliun kerugian karena kebakaran ini. Sehingga orang-orang mengatakan bahwa jangan macam-macam menghujat nama Tuhan. Apalagi ketika mengatakan bahwa tidak ada Tuhan di kota ini. Dalam sebuah wawancara kemudian mereka mengatakan bahwa apa yang kalian inginkan? Kami menginginkan hujan. Di sana musim dingin, tapi karena California itu lokasinya ada dekat pantai dan bertiup angin kencang itulah yang menyebabkan kebakaran hebat terjadi di saat musim dingin. Sehingga orang mengatakan bahwa ini sesuatu yang tidak bisa terjadi. Tapi itulah yang terjadi. Ketika apa? Orang tidak lagi memuliakan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang real. Ini sekarang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Di tempat yang membuat kerugiannya bukan sedikit, sangat banyak sekali. Jadi kita bisa mengatakan apa Bapak Ibu? Tuhan menuduhkan manusia sombong ya dalam penderitaan sehingga mereka kemudian akan mencari Tuhan dan mencari Tuhan supaya mereka bisa mendapatkan anugerahnya. Tuhan menundukkan manusia sombong supaya mereka bisa mencari Tuhan agar mereka bisa mendapatkan anugerahnya. Itulah yang kita perhatikan di hari ini ketika kita memperhatikan firman Tuhan dari kitab Lukas pasal yang ke-5 ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26.
Apa yang kita perhatikan di sini Bapak Ibu? Kalau kita membaca bagian ini, kita menemukan bahwa Tuhan Yesus, pribadi yang dinubuatkan, yang dijanjikan akan memberikan anugerah bagi manusia, dia sedang mengajar di sebuah kota. Pendengarnya bukan kaleng-kaleng Bapak Ibu. Pendengarnya itu adalah ahli Taurat dan orang Farisi. Ahli Taurat itu berarti bahwa seorang yang sangat mengerti kitab suci perjanjian lama. Orang Farisi adalah orang-orang yang bekerja sama dengan ahli Taurat sebagai penjaga tradisi. Jadi dua orang ini jalannya bersama-sama. Ketika seseorang itu melakukan kesalahan, ahli Taurat akan melihat dari sisi hukum Tauratnya. Orang Farisi di bagian penindakan, penangkapan, pemukulan, penyiksaan, itu bagian orang Farisi. Bagian orang Farisi seperti itu. Jadi mereka berdua itu sudah seperti bolo dewe. Itu seperti besti. Baca saja di Alkitab. Di mana-mana Yesus berdebat, selalu ada ahli Taurat, selalu ada orang Farisi. Jadi mereka mendengar tentang pengajaran Yesus. Kalau Natal kemarin kita berbicara mengenai kelahiran Yesus, maka sekarang kita melihat bagaimana anugerah Allah dinyatakan ketika Yesus memulai pelayanannya. Dan di Alkitab di ayat yang ke-17 dituliskan bahwa Yesus yang mengajar, dia tidak hanya mengajar tentang kerajaan Allah, tetapi ada kuasa yang menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Ini yang tidak ada di ahli Taurat dan orang Farisi. Tidak ada. Tidak ada di antara mereka. Mereka hanya mengerti hukum. Mereka hanya berusaha menegakkan hukum supaya orang Israel hidup dalam kebenaran. Tetapi mereka itu hanya menjalankan tradisi tanpa kuasa Allah yang bekerja di dalam hidup mereka. Beda dengan mereka, Yesus dimanapun dia pergi, dia melayani. Dia selalu melayani dengan kuasa Allah sehingga orang-orang yang datang kepadanya mereka bisa mengalami kuasa Allah. Mereka bisa mengalami kesembuhan, mereka bisa mengalami pemulihan, mereka bisa mengalami kelepasan. Sebagaimana yang dinyatakan oleh firman Tuhan tentang Yesus Kristus itu. Lalu beberapa orang di ayat yang ke-18 mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Kita baca Alkitab ya, tidak dituliskan 4 orang mengusung. Logika kita setiap kali ketika menafsirkan bagian ini 4 orang. Tapi Alkitab tidak menuliskan 4 orang, beberapa orang. Artinya bahwa bisa lebih dari 4. Cobalah ada satu orang yang sedang sakit lalu itu perlu digotong. Enggak cukup cuma 2 orang, 3 orang, 4 orang. Bisa 5 orang. Bisa. Jadi dituliskan beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Pertanyaannya adalah, siapa yang memberitahu mereka bahwa Yesus bisa menyembuhkan orang sakit? Tidak ada yang memberitahu mereka. Tetapi ayat sebelumnya itu memberikan penjelasan bahwa ada seorang kusta yang sakit. Lalu si kusta itu disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Dan berita tentang kesembuhan itu tersiar. Viral. Di seluruh wilayah itu. Andai kata dulu ada Android. Sudah foto sana, foto sini, foto. Sudah buat video. Kemudian dikirim ke grup WA masing-masing. Seperti grup WA, GPI, AIE, Fata, wis informasi nenek pagi, siang, malam. Kan jadi viral. Belum lagi
grup WA gereja, mungkin grup WA RT, grup WA PKK, grup WA hamba Tuhan. Ada berapa grup, KB di-share. Mungkin yang kerja di pasar, grup WA di pasar. Karena apa? Berita viral. Belum ditambah lagi, kalau grup WA kan, WA grup itu kan cuman hanya bolo dewe, konco dewe. Tapi kalau sudah sampai ke TikTok, sudah sampai ke X atau Twitter, sudah sampai ke Facebook, wes di mana-mana di seluruh penjuru Indonesia ini bisa dilihat ada sesuatu yang terjadi viral. Sehingga apa? Berita tentang kesembuhan itulah yang membuat mereka kemudian membawa orang ini, orang lumpuh ini untuk datang kepada Yesus. Perhatikan, firman Tuhan menjelaskan begini. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran oleh firman Kristus. Tapi juga iman itu bisa timbul ketika ada seorang yang mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan, pemulihan, kesembuhan, kelepasan atau apalah itu daripada Tuhan. Dan itu sesuatu hal yang luar biasa bagi dia. Itu menjadi sebuah kesaksian yang membuat orang lain bisa dihidupkan imannya untuk datang pada Tuhan. Lalu kita perhatikan di sini. Mereka mengusung seorang lumpuh. Lumpuh karena apa? Ada orang mengatakan bahwa lihat seorang lumpuh, itu dia lumpuh karena ada permasalahan di otaknya. Orang bilang cerebral palsy. Itu berarti bahwa di otaknya ini mengalami kelumpuhan sehingga gerak motoriknya itu tidak bisa terkendali. Makanya kalau orang mengalami kelumpuhan di otak, lihatlah dia jalan itu seperti orang lagi oleng. Contoh paling praktis, pemabuk. Pemabuk itu ketika dia mabuk itu ada masalah di otaknya sampai dia tidak bisa mengendalikan tubuhnya. Cerebral palsy ini bisa dialami dari kecil atau ketika orang sudah dewasa. Bisa. Tapi perhatikan, orang lumpuh bisa disebabkan oleh stroke. Maka kita bilang mati sebelah. Nah, orang bilang kalau mati sebelah itu berarti ada pengaruh di otak kiri, berarti di otak kanannya. Kanan berarti di otak kirinya. Jadi perhatikan, kalau saya menggerakkan tangan saya begini, otak saya memerintah, lalu tangan saya bergerak. Tapi ketika seorang mengalami kelumpuhan, maka otaknya ini tidak bisa memerintah tangannya untuk bergerak. Jadi tidak ada koneksi sarafnya atau sarafnya mati, sarafnya rusak. Itulah yang membuat dia menjadi lumpuh. Tapi juga ada orang menjadi lumpuh. Ini kalau lumpuh sebagian, kita sebut seperti kena stroke itu membuat sebagian organnya itu jadi nyuwun sewu nggih, kita bisa lihat mereka yang mati sebelah, aktivitas mereka susah. Mereka kadang perlu tongkat. Tetapi lumpuh yang seperti ini, permanen seperti ini, bisa juga disebabkan. Kemarin saya bertemu dengan seorang jemaat Tuhan dari salah satu gereja di wilayah lingkungan PWK kami di Klasman. Dia mengalami stroke itu karena masalah gula. Gula memang manis, tetapi efek dari gula tidak semanis gulanya. Bapak Ibu, hati-hati dengan gula. Karena kalau sudah kena penyakit gula, tidak semanis putihnya gula. Tidak semanis milky boba atau apalah minuman-minuman manis itu. Karena apa? Dia akhirnya mengalami kelumpuhan dan kemudian dia harus berbaring di tempat tidur. Nah, penyebab utamanya karena gula. Tapi bisa juga lumpuh permanen itu
bisa juga karena ada orang yang kecelakaan, lalu kemudian itu terjadi sesuatu hal di tulang belakangnya sehingga dia menjadi lumpuh. Bisa saja, ada berbagai kemungkinan bisa terjadi. Tapi ada satu lagi, lumpuh sementara. Lumpuh sementara itu mungkin tangannya kemeng-kemeng atau asam uratnya sedang kambuh seperti itu. Sampai kalau asam uratnya sudah kambuh, jarinya sudah kayak gini. Dia gini, tapi kemudian minum obat, dia jadi lurus lagi. Itu bisa terjadi. Jadi ketika kita melihat ada beberapa orang sedang mengusung seorang yang lumpuh, kita tidak tahu lumpuh yang mana. Apakah dia cerebral palsy, ataukah dia itu lumpuh sebagian, atau dia lumpuh sementara. Saya tidak bisa menduga lebih pasti, tapi saya mungkin lebih berat ke nomor 2. Ini adalah bayangan saya. Kenapa? Karena nanti ketika dia disembuhkan, dia bisa bangkit dan berjalan. Mungkin dia kena stroke, sampai dia itu harus tidur terus di tempat tidurnya. Jadi itulah yang terjadi ketika keluarganya, ini apakah dia itu seorang laki-laki, seorang perempuan tidak dituliskan. Tapi ketika mungkin suaminya atau istrinya, kakaknya, adiknya, orang tuanya, atau saudaranya, keluarganya mendengar bahwa ada Yesus, maka ayo kita bawa dia. Sehingga kita bisa melihat bahwa beberapa orang membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Saat itu tempat di mana Yesus mengajar dipenuhi oleh orang banyak yang sedang mendengar pengajarannya. Mereka tidak punya akses masuk untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Bapak Ibu, itu tidak membuat mereka kemudian patah semangat untuk memberi pertolongan. Mereka kemudian mencari akal. Piye caranya ya? Kira-kira gimana? Mungkin ada yang sambil memegang, ada yang bilang, kalian tunggu sini. Aku cari jalan, aku cari celah. Di mana ada celahnya? Yuk. Kemudian ada yang bilang, aku dapat. Kita bisa lewat loteng. Lewat loteng. Kemudian mereka bilang, ayo gotong naikkan. Setelah sampai di atas, mereka bilang, bagaimana caranya? Bongkar lotengnya. Bayangan kita, mungkin lotengnya itu ada sebuah lubang yang sudah mereka siapkan sebelumnya. Saya pakai kata mungkin. Kenapa? Karena kalau itu adalah lantai yang dicor seperti ini, mau berapa waktu bongkarnya? Nah, belum lagi kalau bongkar orang duduk di bawah, debu-debu berterbangan kemana-mana. Bayangan saya itu mungkin sudah ada tempat yang ada bolongnya. Mereka buka, lalu mereka turunkan, firman Tuhan katakan bahwa tepat di depan Yesus. Turunkan tepat di depan Yesus. Wah, ini suatu yang luar biasa. Karena apa? Usaha mereka untuk membawa si lumpuh tadi kepada Yesus benar-benar sesuai. Dan ketika dia ada di depan Yesus, perhatikanlah respon Yesus kepada si lumpuh itu. Yesus berkata, kita perhatikan ayat yang ke-20. Ketika melihat iman mereka, berkatalah ia, hai saudara, dosamu diampuni. Perhatikan di sini. Saya ajak Bapak Ibu perhatikan bagian ini. Yang Yesus bicarakan pertama itu siapa? Apakah si sakit itu? Atau orang yang membawanya? Perhatikan. Kalau ada seorang saudaramu yang mengalami situasi dalam tanda kutip lumpuh. Apakah itu dia sakit? Ataukah dalam kondisi-kondisi hidup yang lain yang membuat dia lumpuh?
Dan kamu adalah orang yang selalu mendengar tentang Yesus. Kamu tahu tentang dia, kamu tahu pengajarannya, kamu mendengar tentang kesaksian, mendengar kesaksian tentang perbuatannya yang ajaib. Lalu kamu berusaha sedemikian rupa untuk membawa dia yang sedang lumpuh itu datang kepada Yesus. Perhatikan, Tuhan melihat imanmu. Makanya orang bilang begini, kalau kamu sedang bersyafaat, kamu sedang berdiri atas nama orang yang kamu doakan di hadapan Tuhan. Kamu tidak hanya berdoa saja, tapi kamu harus berdoa dengan iman. Kamu harus berdoa dengan iman. Sama seperti beberapa orang yang membawa si lumpuh itu. Tuhan Yesus melihat usaha mereka yang mengusung si lumpuh sebagai sebuah tindakan iman. Jangan kemudian terlalu banyak merendahkan diri atau kuper, kurang percaya diri dan mengatakan bahwa apa yang aku buat kok kayaknya Tuhan gak lihat. Siapa bilang? Kalau kamu datang bawa di hadapan Tuhan, Tuhan melihat iman. Jadi perhatikan begini. Saya tuh merasa ya, ketika saya belum punya asam urat di kaki, hidup itu makan apa saja, wis, semuanya enak. Tapi setelah punya asam urat, baru saya tuh ngerasakan, kenapa orang itu makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh, makan ini nggak boleh. Bukan nggak boleh Bapak Ibu, dia itu menderita. Aku kepingin makan, tapi makanan itu tidak membawa kebaikan bagi diriku. Dan itu membuat dia menderita, sedih. Ikan asin yang enak, jangan makan. Rempelwati, jangan makan. Coba, daging sapi nggak boleh makan, daging merah. Siapa yang nggak sedih kalau lihat seperti itu? Semua yang enak-enak nggak boleh makan. Tempoyak, pekasam, sayur bayam, kacang, segala macamnya. Daun singkong pun masalah. Terus pikir aku kayak mangan opo. Aku makan apa coba? Makan ini salah, makan itu salah. Waktu masuk di tenggorokan saya ini Bapak Ibu, enak tenanan, enak. Tapi setelah dia sampai ke perut saya, lalu kaki saya itu lipat saja susah. Duduk jongkok saja susah. Naik tangga wis payah-payah. Kenapa? Karena asam urat itu. Kita tidak bisa merasakan orang yang mengalami seperti yang kita alami kalau kita ada dalam situasi mereka. Terus piye? Kalau ada dalam tanda kutip lumpuh seperti itu, terus uripku piye? Coba lihat mereka yang kemudian sakit stroke. Masih punya tanggungan untuk anak-anak. Punya tanggungan kredit ini, kredit itu. Anak-anak belum mandiri. Anak-anak masih sekolah. Penghasilan susah, pekerjaan susah. Apa enggak susah? Susah, tenanan Bapak Ibu, terus terang. Susah, benar-benar susah. Karena itu, setiap kita yang mengerti dengan keadaan orang, ketika kita mendoakan dia, itu bukan hanya asal doa Bapak Ibu. Tapi perlu sebuah tindakan iman. Yang sungguh-sungguh membawa dia tidak hanya sampai pintu saja di mana orang banyak itu duduk. Enggak. Bawa dia dan tempatkan dia sampai di hadapan Tuhan. Dan perhatikanlah apa yang dikatakan Tuhan. Orang melihat si sakit itu sebagai sakit yang biasa. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Ayat yang ke-20, hai saudara, dosamu diampuni. Perhatikan, mata kita ini ketika melihat orang sakit, kita hanya berpikir bahwa dia sedang mengalami masalah medis. Benar itu masalah medis. Tapi siapakah yang tahu melihat sampai kepada akar penyebab masalah itu? Dokter itu hanya tanya,
kamu punya keturunan yang menderita sakit ini, sakit gula, kamu punya keturunan yang bisa sakit kanker, kamu punya keturunan yang darah tinggi. Ditanya kakek nenekmu gimana? Oh ya ada dok. Oh ya berarti ini penyakit keturunan. Penyakit keturunan. Dokter mendeteksinya seperti itu. Tetapi Tuhan melihat lain. Tuhan ketika mendiagnosa si lumpuh itu, Tuhan tidak mengatakan bahwa kakekmu dulu sakit apa? Pernah sakit lumpuh enggak kakekmu? Apa kakekmu pernah sakit stroke? Enggak, Tuhan enggak tanya itu. Tapi perhatikan, Tuhan mengatakan bahwa sakit itu disebabkan karena dosa. Sakit itu disebabkan karena dosa. Sehingga dia mengatakan bahwa ayat yang ke-20, dosamu sudah diampuni. Kenapa? Karena dia melihat bahwa yang datang ini adalah seorang yang menderita sakit karena berdosa. Lalu zaman sekarang ini, terus piye Pak Charles? Ketika Pak Charles makan bayam dan asam uratnya kambuh, dosa loh Pak, dosa. Disuguhi ayam, sate ayam, ada rempelo ati, sate sapi, lalu dosa loh Pak, dosa. Apakah semua itu karena dosa? Kita perlu untuk mengklirkan hal ini Bapak Ibu. Ada penyakit yang disebabkan karena dosa, ada penyakit yang disebabkan oleh karena kekurangan pengetahuan kita tentang hal itu. Nah, fokus kita hari ini adalah penyakit yang mendatangkan dosa. Mari saya perhatikan, saya ajak Bapak Ibu untuk melihat hal ini. Karena ini penting. Di Indonesia, pengguna obat terlarang tahun 2023 itu berjumlah 47.276 orang. Tahun 2024 naik 7% menjadi 50.590 orang. Bapak Ibu tahu, mereka yang sudah terikat dengan narkoba, pernah lihat hidup mereka? Dulunya gendut, lama-kelamaan kurus. Orangnya sehat, lalu terlihat seperti orang depresi, terlihat seperti orang sakit jiwa. Dan mereka kemudian menimbulkan masalah di tengah-tengah keluarga dan masyarakat. Karena apa? Narkoba. Bukan sedikit Bapak Ibu, ada 47.000 orang, ada 50.000 orang di Indonesia. 50.000 orang ini bukan sedikit. Selanjutnya, ODHIV, orang dengan HIV, AIDS, tahun 2024 ada 500.201. Jangan main-main. Kenapa dia mengalami HIV? Ada yang suntik narkoba di atas, tapi ada yang melakukan hubungan seksual yang tidak benar. Dan Bapak Ibu tahu, penderita HIV AIDS 35% itu adalah ibu rumah tangga. Suaminya pergi jajan kemana, dia nggak tahu. Tapi dia datang, dia bawa penyakit itu bagi keluarganya. Ini penyakit karena dosa Bapak Ibu. Kenapa? Karena dia melakukan kemesuman. Laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, atau laki-laki dengan perempuan. Berzina. Padahal sudah punya pasangan di dalam rumah tangganya. Dia punya pasangan. Tapi dia melanggar semua norma. Dia melanggar semua aturan. Dia melanggar firman Tuhan. Akibatnya apa? Angkanya bukan sedikit Bapak Ibu. Kalau lihat 500.000, ini 500.000 orang Indonesia mengalami hal seperti ini. Kalau dia pengobatan, lalu pakai BPJS, berapa biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk mengobatinya? Karena dosa. Itu bukan sedikit Bapak Ibu. Itu biaya yang sangat besar. Tapi perhatikan, kasus baru HIV,
Kasus baru HIV Januari September tahun 2024 itu untuk HIV 35.145 orang, AIDS 12.418 orang. Bukan mengalami penurunan Bapak Ibu. Ini mengalami kenaikan. Di jemaat kita enggak ada. Tapi di lingkungan kita mesti ada. Karena ini bukan sedikit. Bukan sedikit. Jadi ini bisa terjadi karena dosa Bapak Ibu. Perhatikan. Saya heran ketika melihat. Saya coba browsing. Lalu melihat data penderita penyakit sifilis. Itu penyakit kelamin Bapak Ibu. Sifilis orang bilang. Itu penyakit kelamin. Mau tahu angkanya? Nah, tak beritahu. Di sini, kalau kita bilang orang usia 15 sampai 19 tahun, itu ada 1.484. 20 sampai 24 tahun ada 4.700. Ini angka tahun 2023 yang biru. Angka 2024 yang atas. Kemudian itu 25 tahun itu sampai 10.000, 11.000. Tapi perhatikan yang mengherankan bagi saya itu adalah anak di bawah 15 tahun itu ada 216 orang anak menderita penyakit sifilis. Sing salah iki sopo. Mau tahu di Banjarnegara kalau saya nggak salah yang viral hari ini. Guru agama itu mengajak anak SMP itu berhubungan seksual selama 2 tahun baru ketangkap kemarin. Anak SMP itu kan belum 15 tahun Bapak Ibu. Tapi perhatikan, yang mau saya tunjukkan di sini bahwa dosa itu membuat orang lupa dirinya. Apa saja mau dilakukan. Sehingga orang menderita sakit. Karena dosa. Ini yang terjadi. Dan ada akibat dosa yang lain dalam kehidupan kita. Orang menderita sakit. Kalau ini semua, tadi saya tunjukkan ya. Kenapa disebut ODHIV? Sebelum dia menderita AIDS itu sudah sampai pada tahap di mana kekebalan tubuhnya sudah tidak ada. Sehingga penderita AIDS itu adalah penderita yang mengalami batuk tidak habis-habis, diare, sampai badannya kurus. Dan itu sudah susah kalau obatnya. Kalau HIV, mereka masih diberi obat. Dan banyak penderita HIV, orang dengan HIV, mereka masih beraktivitas seperti biasa, tapi mereka HIV. Itu belum sampai kepada AIDS. Tapi perhatikan begini, itu penyakit yang diperoleh karena dosa. Karena dosa. Bukan hanya ini, tapi ada orang-orang tertentu yang menderita sakit karena orang tuanya terikat okultisme. Lalu kuasa roh jahat itu mengejar mereka, membuat mereka sakit dalam hidup mereka. Alkitab katakan bahwa ketika seorang tidak mengikuti Tuhan, maka dia akan mendapatkan kutuk. Di dalam kitab Ulangan, dalam kitab Bilangan ada tentang kutuk dan berkat. Di dalam kitab Mazmur pasal 107 mengatakan bahwa ketika seseorang itu tidak melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan, maka ia akan menderita sakit. Sakit itu karena apa? Dosa. Jadi perhatikan ini Bapak Ibu. Sore hari ini ketika kita merenungkan hal ini, saya mengajak Bapak Ibu untuk berpikir. Orang yang sakit yang ada di samping kita, ini dia menderita sakit karena apa? Apa memang benar dia benar-benar sakit karena memang kondisi fisiknya lemah? Atau dia sakit karena memang ada ikatan dosa yang belum dilepaskan di dalam hidupnya? Kadang kita bilang, yes, mesake wonge, kasihan orangnya sakit. Diobati, ya benar.
kita tidak menuduh orang sakit itu sebagai dosa. Enggak. Tapi ada orang yang menderita sakit itu karena dosa. Dan orang seperti ini perlu ditolong. Saya pernah melihat seorang jemaat Tuhan yang mau membunuh saya. Mau membunuh saya dalam pelayanan. Lalu membunuh saya karena alasan apa? Alasan itu sepele saja. Tapi ketika saya jelaskan, dia tidak mau dengar. Dia ambil parang lalu bilang, "Kupantus kau." Ini bahasaku, pantus kau. Lalu jemaat yang lain bilang, "Oh, masuk ke rumah." Sampai gemetar saya dalam rumah. Saya mau dibunuh. Tapi setelah itu saya minta tolong supaya diselesaikan. Hingga suatu hari dia sakit. Menderita sakit yang berat. Sampai hamba Tuhan itu dia sudah minta saya untuk pergi ke rumahnya mendoakan dia. Si hamba Tuhan bilang, "Biarin, rasain dulu." Jadi hamba Tuhan ini ketika datang dia bilang apa? "Om, sudah 1 minggu dia minta saya, tapi saya enggak mau." Lah kenapa? "Biar dia rasa, Om." Kenapa? Dia mau bunuh Om. Bukan begitu, saya bilang. Jangan begitu, kita tidak boleh membalas yang jahat dengan jahat. Karena kita hamba Tuhan, kita enggak boleh begitu. Lalu saya bilang, "Oke, kita pergi." Sampai di sana saya bilang apa? "Sebelum saya berdoa, akui dulu dosamu." Saya bilang, "Kenapa kamu mau membunuh saya? Kenapa kamu membunuh?" Sakitnya itu kan membuat dia sampai hanya tiduran saja dan tidak bisa buat apa-apa. Lalu saya bilang apa? "Silakan berdoa, minta Tuhan ampuni kamu." Ya, kenapa kamu mau membunuh? Dia berdoa, dia mengakui minta ampun, setelah itu saya berdoa, besoknya sembuh. Itu sakit karena dosa. Jadi Alkitab di dalam kitab Yakobus mengatakan bahwa ada orang yang menderita sakit, panggil penatua. Supaya penatua berdoa dengan iman kepada dia agar dia bisa sembuh. Kalau ada dosanya, dosanya diampuni. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi ini membuat kita, ajar kita supaya kita mengerti bahwa ada sakit yang disebabkan oleh dosa. Sakit ini tidak bisa disembuhkan dengan cara medis selain daripada datang kepada Tuhan. Nah, kalau kita melihat datang kepada Tuhan, lalu Tuhan berkata bahwa dosamu diampuni. Ahli Taurat sama orang Farisi bilang, siapa dia? Tumben. Kalau orang Kupang bilang, lu siapa? Tiba-tiba lu bisa bilang dosamu diampuni. Emang lu siapa? Memang lu bisa kok. Lu bisa ampuni dosa kok. Itu kalau orang Kupang bilang. Masa lu bisa? Jangan-jangan lu sedang menghujat Tuhan. Jangan-jangan lu sedang menghujat Allah. Tapi orang lain bilang begini. Siapa dia? Kok tiba-tiba dia bisa mengampuni dosa? Yang ada di dalam pikiran ahli Taurat dan orang Farisi itu benar. Yang bisa mengampuni dosa itu adalah Allah. Itu benar Bapak Ibu. Tetapi ada satu hal yang tidak ada di dalam diri mereka. Apa itu? Berita tentang Yesus yang akan menyelamatkan manusia berdasarkan anugerah Allah itu tidak mereka dengar. Itu tidak mereka ketahui. Karena itu kalau kita membaca bagian ini, Alkitab mengatakan bahwa tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, apa yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Perhatikan penegasan di ayat yang ke-24. Tetapi supaya kamu tahu. Tadi Pak Charles sudah bilang. Mereka itu hukum Taurat, tahu hukum Taurat. Tahu. Tapi ada satu yang mereka tidak tahu, yaitu anugerah
pengampunan dosa yang datang melalui Kristus Yesus. Itu tidak mereka ketahui. Karena itu, melalui peristiwa ini, Tuhan Yesus hendak mengajar mereka supaya kamu tahu bahwa Anak Manusia berkuasa untuk mengampuni dosa. Anak Manusia itu siapa? Anak Manusia itu adalah Kristus Yesus sendiri. Dia yang berkuasa mengampuni dosa. Dan kalau tadi kita baca di dalam kitab Lukas pasal yang keempat ayat yang ke-21 dikatakan bahwa hari ini genaplah apa yang disampaikan oleh Nabi Yesaya itu. Bapak Ibu, saat saya merenungkan firman Tuhan ini saya memikirkan hal ini. Kita ini adalah orang-orang yang memahami anugerah Allah setelah Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu yang kita pahami. Tapi kalau kita baca Alkitab, ternyata selama pelayanan Yesus, pertanyaan saya selama ini, kenapa dia orang yang selama ini tidak pernah ikut Tuhan, tidak pernah beribadah, orang kusta yang diisolasi, yang jauh dari Tuhan, yang tidak pernah membaca firman Tuhan, yang tidak pernah berdoa. Tapi ketika mereka mengatakan bahwa aku percaya Tuhan bisa menyembuhkan aku, dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa benar apa kamu percaya? Dia bilang ya aku percaya. Kenapa mereka bisa disembuhkan? Itu karena anugerah Allah melalui Kristus Yesus. Sebelum dia disalibkan untuk menebus dosa manusia, dia harus menggenapi apa yang dinubuatkan. Bahwa terang Allah telah datang sehingga orang yang berada dalam kekelaman mereka bisa melihat terang itu. Dan mereka bisa mendapatkan anugerah keselamatan di dalam Kristus Yesus. Jadi bukan saat saja ketika Yesus disalib. Tapi ketika dia memulai pelayanannya, anugerah itu sudah ditunjukkan. Sehingga kita baca di Lukas pasal 4 ini dinyatakan kepada kita bahwa si lumpuh itu supaya ahli Taurat dan orang Farisi mereka tahu bahwa dia adalah Anak Manusia yang mengampuni dosa, maka dikatakan bahwa ayat yang ke-25, kepadamu kukatakan bangunlah, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Artinya apa? Ketika dia bilang bangun, angkat tempat tidurmu dan pulang, itu berarti bahwa dia memberikan kesembuhan dan saat itu dosanya diampuni. Bapak Ibu, itu Tuhan Yesus. Namun ada satu hal yang membuat kita jangan sampai lupa. Bahwa Yesus mengatakan bangun, angkat, bangun. Bangun, angkat tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Itu perkataan Yesus. Tapi sekarang bagaimana dengan si lumpuh? Perhatikan. Seketika itu bangunlah ia di depan mereka, mengangkat tempat tidurnya, pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Garis bawahi kata seketika itu ia bangkit. Kenapa? Untuk datang kepada Yesus, iman yang dipakai itu iman siapa Bapak Ibu? Iman yang dipakai iman siapa? Beberapa orang. Tapi ketika dia sudah ada di hadapan Yesus, dan Yesus mengampuni dosanya, Yesus memulihkan dia, Yesus menyembuhkan dia, Yesus bilang bangkit dan berjalanlah. Maka Alkitab tidak menulis bahwa beberapa orang itu kemudian mereka menggotong dia supaya berdiri. Mengangkat dia. Enggak. Seketika itu juga ia bangkit. Perhatikan di sini. Mama bapakmu itu mendoakan kamu sejak dari kecil supaya jadi orang berhasil. Itu iman mereka. Pernah enggak kamu dengar keluhan mamamu di tengah malam? Ketika dia berdoa kepada Tuhan. Dia menangis. Kalau di Kupang sana, mama bapak pergi dari satu hamba Tuhan ke hamba Tuhan lain hanya untuk berdoa bagi anaknya.
Anaknya santai-santai di rumah. Santai-santai di rumah. Hanya dia ketika mamanya datang lalu dia tanya, tadi Tuhan bilang apa? Coba beta do, kok beta tahu. Tadi Tuhan bilang apa? Beritahu saya supaya saya tahu. Itu iman mama, itu iman hamba Tuhan. Lalu kamu diutus sekolah datang ke Jawa. Datang sini kamu harus menghadapi kehidupan sendiri. Melangkah pakai iman siapa sekarang? Imanmu. Kalau Tuhan sudah bekerja di dalam dirimu, mengampuni dosamu, memulihkan kehidupanmu, dan Tuhan bilang bangkit dan berjalan, yang dipakai di sini adalah imanmu. Bukan iman mereka lagi. Bukan iman. Jadi setiap anak-anak, dengar baik-baik. Orang tuamu itu dengan penuh kasih sayang mendoakan kamu. Bahkan ketika mereka berdoa, mungkin kamu bilang, Bapak Mama doanya lama sekali. Mbok doa yang cepat-cepat, kan Tuhan juga tahu. Padahal tidak tahu bahwa Bapak Mamanya sedang berjuang untuk dia di dalam doa. Supaya dia dibawa sampai ke hadapan hadirat Tuhan. Agar Tuhan bisa memperhatikannya. Kalau bapak mamamu mereka begitu tekun, begitu setia melakukan itu bagimu. Dengar baik-baik. Ketika kamu ada di hadapan Tuhan dan dengar firman Tuhan, bangkit dan berjalan, maka bangkitlah. Diperlukan iman siapa? Iman siapa di sini? Itu imanmu. Makanya kalau kita melihat kehidupan yang dipimpin oleh anugerah Allah, dihidupkan oleh anugerah Allah, itu berarti bahwa suatu kehidupan di mana kamu melangkah dengan imanmu. Kenapa banyak orang convert? Meninggalkan iman Kristen lalu pindah ke sana. Dan mereka merasa bahwa di sana lebih baik. Lalu di sini dijelek-jelekan. Tanya dia, imanmu itu kayak apa? Wong mereka yang convert saja itu jelaskan Alkitab saja salah-salah. Jelaskan tentang Yesus saja salah-salah. Imannya tidak benar, imannya tidak baik. Dia tinggalkan Kristus, dia pergi ke tempat lain, dia jelek-jelekan Kristus. Padahal imannya sing elek. Imannya yang buruk. Jangan sampai seperti itu, Bapak Ibu. Jangan sampai seperti itu. Adik-adik saya yang masih muda ini jangan sampai seperti itu. Ingat baik-baik. Kamu sudah datang di hadapan hadirat Tuhan. Dengar. Kalau Tuhan melakukan sesuatu untuk memulihkan hidupmu. Yang diperlukan sekarang itu iman. Saat saya sakit. Waktu di Timor. Mama saya yang selalu dekat untuk berdoa. Saya enggak berdoa. Mama saya bergantung dengan mama saya. Dia akan tekun mendoakan saya. Bahkan mau mati pun dia berdoa supaya saya hidup. Sekolah di Salatiga. Tidak ada HP. Tahun 98-99. Bersurat 2 minggu baru sampai surat. Kamu sakit hari ini tulis surat. Itu nanti 2 minggu baru surat sampai. Kamu sudah sembuh. Nah, syukur-syukur kalau dia balas. Biasa kalau mama balas surat, 2 bulan kemudian baru surat sampai, saya sudah sembuh. Mau berdoa, minta tolong siapa? Kadang-kadang minta tolong teman pun merasa bahwa kita sedang bergurau. Padahal kita benar-benar sakit. Akhirnya kita harus tikam lutut sendiri di kamar berdoa memohon pertolongan Tuhan. Berdoa sampai malam menangis di kasur, menangis di bantalmu. Memohon pertolongan Tuhan. Dan kamu tahu, itulah saatnya melangkah dengan imanmu. Sebab apa? Hasil dari imanmu. Seketika itu bangunlah ia di depan mereka, mengangkat tempat tidur, pulang ke rumah sambil memuliakan Tuhan. Bagaimana kamu nak memuliakan Tuhan? Bagaimana kamu mau memuliakan Tuhan? Kalau hidupmu selalu bergantung pada iman orang. Jangan sampai kamu membuat hidupmu tanda kutip lumpuh secara rohani. Ketika imanmu kamu tidak bangun. Jadi lumpuh hidup. Lumpuh hidup. Jangan sampai seperti itu. Karena apa?
ketika kita mengalami anugerah Allah, dosa diampuni. Dosa diampuni Bapak Ibu. Tapi kehidupan rohani dipulihkan. Jangan sampai sama seperti orang-orang yang selalu datang mengikuti KKR. Sakit doa sembuh. Tapi setelah itu hidup tidak benar. Yang Tuhan inginkan itu adalah setiap pribadi mengalami pemulihan secara rohani. Pemulihan secara fisik. Pemulihan kehidupan. Itu yang Tuhan inginkan ketika Yesus Kristus menyatakan anugerahnya. Jadi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau hari ini Bapak Ibu sudah hidup anugerah Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, jangan sampai mengecewakan Tuhan. Tetapi Bapak Ibu dapat berkata bahwa Yesus, pegang erat tanganku. Ku tak dapat berjalan di luar kasih-Mu. Hanya anugerah-Mu yang dapat menghidupkan aku. Mari kita berdoa.